Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persoalan hadis sahih hingga hadis dhaif ya. Atau biasa kita namai dengan istilah hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya ya, sebagaimana yang kita terangkan yang terdahulu pada pelajaran yang dahulu. Saya share screen dulu, besar dulu ya. Nah, saya loncati saja ini karena ini sudah pernah kita terangkan definisi hadis, kemudian macam-macam hadis ya, ada mutawatir, masyhur, hadis ahad. Kita fokus kepada hadis sahih. Nah, hadis sahih ya, sebagaimana yang biasa kita terangkan bahwa yaitu hadis yang sanadnya atau mata rantai perawinya itu bersambung. Ya, artinya bersambung itu sampai kepada Nabi. Dan mereka itu adil, kuat hafalan, dan mereka meriwayatkan dari perawi yang sama kualitasnya. Serta hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain dan tidak ada celahnya. Itulah yang dinamakan dengan hadis sahih. Kemudian dari definisi yang kita bangun tadi, bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut itu hadis sahih tersebut adalah dapat dikatakan sahih jika memenuhi persyaratan sanadnya, perawinya itu bersambung, tidak terputus. Ya, pernah kita contohkan di kelas ya, bahwa yang dikatakan itu bersambung ketika informasi itu berentetan dan itu diterima sesuai dengan jalur-jalurnya ya, hingga kepada orang yang mengucapkan pertamanya itu. Kemudian perawinya adil ya, yang dimaksud dengan adil yaitu istiqomah dalam agamanya, baik akhlaknya dan bebas dari sifat fasik dan segala yang mengurangi muru'ah. Ya, muru'ah itu kewibawaan ya. Nah, kalau berikutnya perawinya dhabit ya. Dhabit itu biasa diartikan kuat ya, yakni sadrun dan hafal ya saat menerima hadis. Maksudnya itu ada yang kuat hafalannya, tetapi ada juga yang kuat dari segi catatannya. Itu dabtu. Jadi dabtu itu dua. Ada dabtu kitaban, ada dabtu sodoran. Jadi dua. Kemudian hadisnya tidak syadz ya. Syadz ini maksudnya perawi periwayatan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih baik daripada itu. Nah, kemudian bebas dari illat atau celah ya, seperti memarfukan hadis yang sebenarnya mauquf. Artinya sebenarnya itu hadis disandarkan kepada sahabat, tetapi dia sandarkan kepada Nabi. Ya, padahal bukan. Nah, itu tidak masuk dalam kategori hadis sahih. Kenapa? Karena ada illatnya, ada celahnya. Nah, jadi kelima syarat-syarat ini harus terpenuhi ketika ingin disebut dengan istilah hadis sahih. Berikutnya, hadis sahih yang secara umum ini terbagi kepada dua bagian. Ada sahih lidzatihi, yaitu hadis yang mengandung kriteria ideal diterimanya sebuah hadis, seperti definisi yang disebutkan sebelumnya. Kemudian ada disebut juga hadis sahih li ghairihi. Nah, yang dimaksud dengan sahih li ghairi ini yaitu hadis yang tidak mengandung kriteria ideal. Ya, jadi dia tidak bisa diterima, akan tetapi posisinya hadis itu dia sejajar dengan hadis sahih dikarenakan ada hadis lain yang mendukung hadis itu. Jadi dari hadis inilah bisa menjadi kuat ya. Jadi menjadi kuat dia punya hafalan. Kemudian berikutnya ya, ada juga disebut dengan istilah hadis hasan ya. Hadis hasan itu kalau secara bahasa kita artikan hadis yang baik ya, hasan ya, hasanun. Tetapi kalau dari segi
dari segi ilmu hadis, jadi hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal kedabitan atau kurang hafalannya. Jadi dia sebenarnya bisa dihukumi sahih, tetapi ada sedikit kurangnya, jadi sedikit aja kurangnya. Jadi kurangnya ini ya dikarenakan karena tingkat kedabitannya itu kurang. Ya, misalnya dalam segi hafalan itu terbatas dia punya hafalan. Kemudian hukum hadis hasan ini bisa diterima ya dan wajib diamalkan isi hadis tersebut karena pada dasarnya kedabitan itu masih ada pada diri perawi. Cuman hanya saja ya ini kedabitannya ini kurang sempurna. Jadi sebenarnya dia sudah kuat hafalannya tapi kurang sempurna. Nah, kemudian perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan ini terletak pada kedabitan perawi. Di mana dalam hadis sahih dabitnya itu sempurna. Itu kalau hadis sahih ya. Jadi kekuatan hafalannya itu sempurna. Kemudian pada hadis hasan ini kedabitannya kurang sempurna. Nah, ini sama juga dengan hadis sahih tadi bahwa ada hadis sahih li zatihi, kalau ini hadis hasan li zatihi. Ada juga hadis hasan li ghairihi. Jadi hampir sama juga dengan tadi. Nah, kemudian kalau dari segi definisi juga ya hampir sama. Hasan li zatihi itu adalah seperti definisi hadis hasan ya sebelumnya. Kemudian kalau ada istilah li ghairihi yaitu hadis yang terpenuhi syarat hadis hasan tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Jadi ada dua hadis, satu ini hasan, yang satunya ini sama-sama derajatnya. Ya. Jadi hadis hasan ini dapat terangkat ya. Ya karena terangkatnya ini bisalah dihukumi dengan istilah li ghairihi. Nah, berikutnya ini kalau kita berbicara persoalan hadis hasan terletaknya di mana, ini banyak-banyak terletak di dalam kitab-kitab sunan. Seperti yang saya terangkan di awal, ya kitab-kitab sunan ini ya banyak memuat hadis-hadis hasan ya. Mulai hadis hasan ya dhaif juga ada sebagian. Ya, kemudian meskipun terdapat pula ya hadis sahih ya. Jadi semua itu dirangkum di dalam kitab-kitab sunan. Kemudian hadis dhaif ya, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi kriteria diterimanya sebuah hadis. Nah, ini parah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang tidak mencukupi derajat kesahihan. Nah, atau ada juga ulama yang mengatakan hadisnya itu tidak terdapat kriteria hadis sahih dan hasan. Jadi selama dua ini tidak terpenuhi maka tidak bisa dinamakan hadis sahih maupun hasan, tetapi dihukumi hadis dhaif. Ya, makanya diartikan hadis dhaif itu sebagai hadis yang lemah. Kemudian ya ini ada macam-macam hadis dhaif ya. Pertama ada hadis mursal, yaitu hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi, baik tabi'in itu senior maupun juniornya. Ya, disebut mursal, ya biasa di mursal itu artinya lepas karena tidak melibatkan sahabat Nabi. Nah, itu yang dikatakan hadis mursal. Kemudian hukum hadis mursal ya menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, beliau mengatakan hadis mursal dapat dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dasar ya untuk menetapkan sebuah hukum. Kemudian Imam Nawawi, Imam Syafi'i berpendapat hadis mursal tidak dapat dijadikan dasar. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori hadis dhaif. Berikutnya, sebagian ulama juga berpendapat hadis mursal dapat dijadikan dasar bila ada hadis lain yang menguatkan. Ya, jadi dia sebenarnya dhaif ini bisa dipakai kalau ada hadis yang lain yang bisa mendukungnya itu. Tapi kalau tidak ada dukungan hadis-hadis yang lain, utamanya dari hadis-hadis hasan, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, ini ada beberapa macam-macam hadis dhaif ya. Nanti kita akan uraikan ulang ini karena memang permasalahan di hadis-hadis dhaif ini ya sangat panjang ya, sangat beragam juga. Nah, ada yang disebut dengan istilah hadis munqati, yaitu hadis
yang sanadnya terputus dari kata qata'a ya. Jadi dia terputus. Nah, terputus kenapa? Karena bisa jadi dia tidak semasa atau sezaman dengan perawi yang di atasnya itu. Ya, bahkan ada juga perawi hadis yang mengaku-ngaku pernah belajar sama ini, syekh ini, tetapi dia tidak pernah belajar sama sekali. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian misalnya ini contoh ya, yang diriwayatkan dari Abdul Razak. Ini ada potongan hadisnya ini pada sanadnya terputus dari dua hal. Abdul Razak tidak pernah mendengar dari As-Sauri dan As-Sauri tidak pernah mendengar dari Abi Ishaq, tetapi mendengarnya dari Syu'air. Ya, jadi penelitian sanad ini disinilah nanti ditemukan. Oh, ternyata siapa tadi Abdul Razak ini tidak pernah mendengar dari As-Sauri. Tapi kenapa ada hadis-hadis yang beredar yang mengatakan seperti ini, An Abdul Razak, An Sauri dan seterusnya. Nah, ini biasanya adalah kekeliruan dalam menyusun sebuah hadis ya. Kemudian itu dibukukan. Nah, pada saat itu tidak terjadi konfirmasi ulang apakah memang hadisnya ini valid atau tidak. Kemudian ada hadis mu'dal ya. Hadis mu'dal yaitu hadis yang sanadnya terputus dua perawi atau lebih. Nah, kalau munqati tadi ini ya cukup satu sudah dinamakan munqati. Tapi kalau hadis mu'dal ini terputus dua perawi bahkan bisa lebih. Nah, kemudian ada hadis mudallas ya. Hadis mudallas itu hadis yang dalam sanadnya terdapat ketidakjelasan atau ditutup-tutupi. Ya, kayak macam dibela-bela ya, pembelaan. Ya, jadi ini hadis mudallas ini ada tadlis isnad, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis dari seseorang yang hidup sesama dengannya, namun belum pernah bertemu, atau bertemu namun belum pernah mendengar hadis. Jadi dia semasa tapi tidak pernah belajar sama syekhnya itu. Ya. Kemudian tadlisus syuyukh. Ya, perawi ini tidak pernah menyebut nama perawi yang di atasnya. Jadi seakan-akan dia yang meriwayatkan itu hadis padahal bukan dari dia. Nah, kemudian hadis mu'allal ya. Hadis mu'allal itu hadis yang celahnya yang parah ya. Ya, ini mu'allal ya. Ilal. Jadi meskipun zahirnya itu nampak baik, seperti menyebut hadis munqati sebagai hadis mausul atau hadis mauquf, ini juga disebut hadis marfu. Ya, jadi hadis mu'allal ini ya memang dia punya celah yang parah, ya makanya digolongkan dengan istilah hadis dhaif. Berikutnya macam-macam hadis dhaif ini yang berikutnya ini adalah hadis mudharrib ya. Mudharrib, yaitu hadis yang diriwayatkan banyak dari segala sisi. Ya, tapi saling bertentangan. Jadi memang diriwayatkan banyak perawi, tetapi setiap perawi itu saling bertentangan satu sama lain. Kemudian ada diistilahkan dengan istilah hadis maklub ya. Maklub ini yaitu hadis yang perawinya salah terbalik dalam menyebut matan hadis. Jadi perawinya salah, dia terbalik menyebutkan matan hadis. Ya, misalnya seperti hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan. Ya, disebutkan salah satunya seorang yang bersedekah secara diam-diam hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Padahal yang benar adalah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, jadi seperti ini juga yang saat menyebut nama perawinya dengan istilah Murrah bin Ka'ab atau Ka'ab bin Murrah. Jadi dia tertukar nih, terbalik. Berikutnya ada hadis syadz ya. Hadis syadz ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dapat diterima, akan tetapi hadisnya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih dipercaya. Dua orang, satu orangnya terpercaya, satu yang lebih dipercaya lagi. Nah, ini kalau dua saling ini bertentangan, maka yang diambil ini adalah orang yang paling terpercaya. Nah, inilah yang dinamakan syadz ya. Kemudian ada istilah hadis mungkar, yaitu hadis
yang perawinya lemah dan bahkan bertentangan dengan hadis yang perawinya lebih sikoh. Ada hadis sahih itu sangat bertentangan dengan hadis dhaif ini. Nah, itu bisa dihukumi dengan mungkar. Kenapa? Karena bertentangan dengan periwayat yang lebih sikoh atau yang lebih kuat ya, atau bisa dipercaya. Berikutnya ada istilah hadis mu'dhaf ya, mu'dhaf, yaitu hadis yang belum disepakati atas kedaifannya, tetapi ulama mendaifkan dan sebagian lagi menguatkannya, tetapi yang mendaifkannya lebih kuat daripada yang menguatkan. Jadi sekedar istilah-istilah hadis saja ya di dalam lingkup persoalan hadis dhaif. Kemudian ada hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dianggap pendusta, baik pada hadis Nabi maupun ucapannya, atau dikenal dengan istilah kefasikan. Nah, gimana sih hukum hadis dhaif? Ya, ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam persoalan hukum hadis dhaif. Ya, antara lain misalnya ada yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Ya, termasuk dalam dalam hal fadhailul amal ya, atau keutamaan beramal. Kemudian ada juga yang mengatakan hadis dhaif boleh ya diamalkan secara mutlak. Bahkan keduanya menganggap hal itu lebih kuat daripada pendapat orang. Daripada ambil pendapat orang, ya mending kita ambil ya istilah-istilah hadis itu. Kan jauh lebih terpercaya karena itu adalah hadis. Ya walaupun misalnya itu dihukumi dengan istilah dhaif. Kemudian ya seperti Imam Ibnu Hajar dan lainnya juga berpendapat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadhailul amal ya, keutamaan beramal dan memberi nasihat dengan syarat tertentu. Ya, misalnya hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif ya. Kemudian masih dalam dasar yang masih boleh diamalkan. Ya, tidak diyakini itu suatu ketentuan atau kepastian atau subut, tapi lebih karena sikap berhati-hati. Jadi boleh. Ya, ini secara ringkasnya boleh kita amalkan ya. Yang penting masih dalam ranah persoalan fadail aman atau keutamaan. Kalau dari segi status menetapkan sebuah hukum, nah itu tidak boleh tawar-menawar, itu pasti ya harus kita mengambil hadis-hadis yang sahih. Nah, ini nanti kita akan kaji berikutnya ya, kita kenali kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, kemudian ada Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ada Muwatta, Musnad Ahmad ya. Saya kira ini dulu kepada kesempatan yang berbahagia ini ya. Lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.